Oke, selamat datang teman-teman di video modul atau tutorial mata kuliah pemrograman objek 1. Di sini kita menggunakan bahasa Java ya. Masih bersama saya Gilar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Kita masuk ke pertemuan ke-7. Di sini kita udah mulai masuk ke Java desktopnya ya. Mungkin sampai pertemuan ke-6 kita masih belajar logic dan sintak-sintak Java seperti apa. Tapi di pertemuan ke-7 ini kita udah mulai bikin yang namanya desktop aplikasi atau kita bikin layoutnya lah ya, GUI ya, graphic user interface-nya. Jadi tidak lagi menggunakan komen atau konsol, tapi kita langsung menggunakan graphic user interface-nya. Jadi nanti sudah ada komponen-komponen yang lebih enak untuk dilihat lah, seperti itu ya. Toolsnya masih menggunakan NetBeans, dan kita mulai aja ya. Pertama mungkin ya kita buka NetBeans-nya terlebih dahulu ya. Terus kita buat sebuah project baru di sini. Masih menggunakan Java Weekend dan Java Application ya. Kita klik next, kita namai ini projectnya dengan pertemuan 7 sesuai dengan minggu ke-7 kita ya. Lalu jangan lupa simpan lokasinya di tempat yang mudah dikenal. Lalu kita namai nih main kelasnya dengan inisial kita, biasanya adalah lalu username kita. Nah, di sini saya pakai seperti ini ya. Lalu finish. Nah, kalau ini adalah project biasa sih, ini file pertemuan 7 ini ya, file yang sama seperti pertemuan 6 dan lain-lain nih. Kita pakainya seperti ini kalau kita jalankan projectnya ya. Dia kan running di bawah sini, misalkan kita tambahkan seperti ini ya. Ini masih sama seperti, kita run dulu. Masih sama seperti ya pertemuan 7, jadi masih berbasis konsol. Kita udah pengen berbasis grafik, jadi ini kita hapus aja nih. Delete aja. Lalu kita buat sebuah, nih di sini ada G-form. Atau kalau kita di other dulu ya, kita klik kanan di sini, lalu new. Kita other dulu. Nah, ini jangan pilih yang Java class, tapi pilih yang, nah ini, swing form lalu G-frame form. Nah, ini pilih yang ini. Jangan Java biasa, tapi swing GUI form. Kita pilih yang ini. Lalu namain dia mungkin pertemuan 7. Seperti ini. Lalu finish. Nah, kalau kita membuat filenya seperti itu, maka yang kita muncul di sini. Jadi tidak source lagi. Di sini ada source dan design. Dan di sebelah kanan adalah komponen-komponen yang bakal kita pakai untuk bikin aplikasi atau bikin layout. Kurang lebih seperti itu ya. Kita coba jalankan dulu ya. Ini misalkan kita klik kanan run. Nah, ini tidak lagi berupa konsol, tapi sudah berubah jadi form seperti ini ya. Inilah yang akan kita pelajari di pertemuan 7 ini. Kita akan bikin Java-nya Java desktop lagi, tidak lagi Java konsol, seperti itu ya. Oke, saya perkenalkan dulu. Jadi di sebelah ini kita minimize dulu deh. Di sebelah kanan ini ada komponen-komponen yang bakal kita pakai nih. Jadi di sini adalah halaman aplikasinya nanti, sedangkan di kanan adalah komponen-komponennya. Biasanya komponen yang kita pakai ya, yang sering dipakai adalah satu ini. Ini adalah label. Kita cara aja tinggal di drag and drop ya. Klik tahan, lalu tarik ke sebelah kiri. Label ini biasanya untuk ngasih ya, namanya label ya label gitu kan ya, untuk memberi nama saja gitu kan ya.
Lalu sebelah kanan atas adalah komponennya, sebelah kanan bawah adalah propertiesnya. Properties dari si tiap komponennya. Kalau kita tadi label ini diklik, nah di sebelah kanan ini ada propertiesnya nih. Kita bisa ganti labelnya. Misalkan nama. Nah, jadi berubah dia labelnya. Lalu di bawahnya lagi ada properties yang lain. Misalkan ini warna ya. Warna font segala macam ada di sini semua. Tapi yang perlu kita ubah juga adalah di kodenya nih. Ada variable name. Jadi ada aturan dalam Java standarnya adalah kalau kita membuat sebuah komponen, kita juga harus menamainya. Nah, kalau untuk label biasanya adalah kita ganti dengan jangan JLabel 1, tapi LBL underscore sesuai fungsinya. Misalnya ini nama. Nah, seperti ini. Kemudian komponen selanjutnya yang sering dipakai ini adalah text field-nya. Kita drag and drop di sini. Nah, ini kotak isian text field atau text box ya. Sering dikenal juga seperti itu. Sama si text box juga kita ganti variable name-nya menjadi, kalau ini bukan LBL tapi txt. Nama. Juga di bagian sini ada 3 ya, ada properties, ada event, ada kode. Kalau di propertiesnya, teksnya kita kosongkan aja. Ya. Di kodenya, variable name-nya kita ubah. Selanjutnya misalkan kita pengen bikin lagi ini jenis kelamin ya. Pertama ini labelnya kita ubah jenis kelamin seperti ini. Lalu variable name-nya LBL jenis kelamin. Dia biasanya menggunakan kalau jenis kelamin 2 ya. Jadi menggunakan ini radio button. Kita pasang 2 radio buttonnya. Karena jenis kelamin itu pilihan ya, tidak hanya 2 pilihannya. Jadi kita menggunakan yang namanya radio button. Kita ubah propertiesnya jadi laki-laki ya. Lalu yang sebelahnya teksnya kita ubah perempuan. Jangan lupa diubah kodenya juga nih, variable name-nya. Kalau radio button kita ganti nama jadi di RDB ya, misalkan radio button perempuan. Sedangkan yang ini kita ganti jadi RDB laki-laki seperti ini. Oke, komponennya kita udah punya 3 yang pelajari. Komponen selanjutnya yang biasa digunakan adalah, kita pasang dulu label deh, adalah ini combo box. Nah, ini ya combo box nih ya, biasanya di sini. Combo box itu biasanya digunakan untuk pilihan. Nah, misalkan ini pilihannya ada item 1, item 2, item 3. Biasanya yang akan menjadi pilihan itu misalnya mata kuliah ya. Anggap mata kuliah. Pertama ini nih kita ganti dulu. Mata kuliah. Seperti ini ya. Lalu ininya ganti jadi LBL mata kuliah. Seperti ini. Lalu untuk ininya kita ganti jadi, kalau tadi RDB, kali ini combo adalah CMB. Mata kuliah ganti. Sedangkan list itemnya kita bisa ganti di model ini nih. Kita klik titik 3 di sini, lalu kita bisa ganti. Ini algoritma, misalkan mata kuliah. Ini database Java, pemrograman visual. Nah, seperti ini. Oke. Maka nanti list yang ada di sini menyesuaikan dari yang kita simpan di sini. Selanjutnya, oh ini nih, ada text area. Mungkin text area shiftnya di atas ya. Kita geser-geser aja deh. Ini enaknya menggunakan ini adalah kita bisa menggeser-geser komponen ya. Nah, coba geser seperti ini.
enaknya menggunakan tools Java ini, tools NetBeans ini kita enak bisa search enaknya lah. Bedanya text field biasa dengan text area adalah dia text area lebih besar nih. Jadi untuk menuliskan teks yang banyak, teks yang lebar, bisa menggunakan ini. Contoh yang kasus yang menggunakan ini biasanya adalah alamat. Kita ganti labelnya di alamat nih. Lalu ini lbl_alamat. Sedangkan ini kita ganti jadi txt_alamat. Nah, seperti ini. Gini ya. Jadi kita udah mengenal ini. Ini text box biasa, ini text area, ini radio button, ini select box, ini combo box. Nah, ini selanjutnya kita sering dipakai juga ini nih. Checkbox. Nah, biasanya yang menggunakan checkbox tuh yang pilihan ya atau tidak. Misalkan absen ya. Misalkan absen pertemuan ya. Pertemuan 1 gitu kan ya. Kita ganti variabelnya menjadi chb ya, checkbox ya. Pertemuan 1 misalkan. Kita ganti sini labelnya kita kasih juga deh. Ini biasanya namanya adalah absen. Nah, gini ya. Kita ganti juga label absen. Biasanya ada beberapa sih absen itu kan biasanya lebih dari satu ya. Jadi kita copy paste bisa nih, klik kanan copy paste bisa nih. Nah, kita bisa copy paste seperti ini. Terus kita tinggal ganti si namanya ini jadi pertemuan 2, ini jadi pertemuan 3, ini jadi pertemuan 4 seperti ini ya mungkin. Ini pertemuan 5, ini pertemuan 6. Kodenya udah otomatis dia berubah. Oke. Ini komponennya, lalu ada komponen apa lagi yang bisa kita pakai ya? Biasanya juga adalah ini pasti button sih. Nah, ini button tuh ya tombol seperti ini ya. Geser dulu. Ini button. Nah, kita biasanya ini buttonnya button simpan ya. Kalau button simpan, nama variabelnya bisa btn_simpan seperti ini. Kita bisa bikin button satu lagi, kita copy paste aja sih, copy paste gitu ya. Ini biasanya ada 2 sih, satu simpan, yang satu batal biasanya. Ukurannya kita gedein sedikit 90. Nah, ini simpan, ini biasanya batal. Kita ganti jadi batal, lalu kodenya jadi button batal. Nah, seperti ini. Oke, kita udah bikin beberapa komponen ya. Ini terkadang layoutnya menyesuaikan dengan spasinya ya, jadi hati-hati ini. Oke, jadi kita sudah punya aplikasi nih ya, menggunakan komponen-komponen yang bisa dipakai. Di sini masih banyak sih komponen, cuman mungkin jarang dipakai juga. Saya menggunakan komponen yang sering dipakai dulu aja nih. Ada label ya ini, terus ada text box yang kecil, ada text area untuk yang besar, ada radio button untuk hanya pilihannya 2, ada select box yang untuk pilihannya banyak, ada checkbox yang hanya untuk pilihan ya tidak gitu ya, juga ada button. Bagaimana hasilnya nih? Kita coba jalankan.
Nah, ini dia aplikasi kita. Mungkin ini agak kurang rapi di sini, kita bisa rapih-rapihkan lagi si layoutnya di sini nih ya. Ini kita geser-geser aja. Supaya lebih rapih. Ini geser ke kiri. Nah, geser juga. Nah, ini ada garis pembantu ya sebenarnya. Kalau kita menggeser-geser komponen tuh, ada garis pembantu dia lurus dengan yang atas atau tidak sebenarnya. Jadi ini bisa membantu kita untuk, nah seperti ini, meluruskan komponen. Oke, coba jalankan lagi, sudah rapi atau belum? Oke, sudah rapi. Cuma mungkin yang ininya nih, kita naikin atau kita lebarkan. Kita geser lagi. Oke, coba jalankan lagi. Sudah rapih kah? Oke, sudah rapih. Jadi inilah form di Java. Jadi ini kita udah masuk ke Java Graphic ya, Graphic User Interface. Kita nama bisa diisi seperti ini. Kalau alamat kita bisa enter juga nih. Jadi bisa panjang ya teksnya. Lalu untuk ini bisa dipilih ya. Nanti kita kasih script supaya hanya bisa pilih salah satu nih. Ini radio button, kalau ini combo box atau select box sebenarnya namanya, bisa apapun ini. Bisa pilih pilihannya satu dari banyak. Kalau ini hanya dua, kalau ini banyak pilihannya. Sedangkan ini yang cek ya, cek ini yes no gitu, pilihan yes no. Lalu kalau ini tombol aja lah, tombol seperti biasa. Seperti itu sih. Juga mungkin di sininya nih, di si formnya sendiri kita bisa atur nih propertiesnya. Tadi kita belum ubah properties di form ya, jadi kliknya adalah klik yang kotak kosong ininya atau si formnya ya. Atau kita bisa pakai navigator sebenarnya. Nah, di sebelah kiri bawah ini. Nah, ini ada komponen-komponen dan labelnya nih. Ini kita klik gframe-nya, lalu kita bisa ganti beberapa propertiesnya. Misalkan warna formnya kita ganti ya. Bisa jadi seperti ini, jadi putih gitu kan. Kita bisa pakai warna yang ada di sini. Kita mau ganti warna hitam bisa gitu ya. Cuman tidak terlihat di background sini, tapi kalau kita jalankan masih belum berubah ya ternyata. Sebentar, kita ganti warna background tuh harusnya ini sih, background ini, color ini. Tapi kita skip dulu aja, kita ganti yang beberapa hal lagi. Nah, ini ada resizable, itu di checklist. Kalau resizable-nya di checklist berarti si ini bisa diubah ukurannya. Tapi kalau kita ubah ukurannya tidak responsif nih si formnya ya. Jadi kita ubah aja properties yang resizable-nya jadi false. Nah, ketika kita false kan, maka si formnya nggak ada panahnya, nggak bisa diperbesar, diperkecil. Jadi dia tetap seperti ini. Maka dia lebih enak untuk dilihat sebenarnya. Nah, tidak akan rusak si formnya. Lalu properties yang lain mungkin banyak sih sebenarnya properties ini. Kita bisa ubah saja di situ. Oke, selanjutnya mungkin lalu kodenya di mana gitu ya. Nah, cara untuk codingnya adalah kita bisa langsung ke source seperti ini, atau misalkan di
tombol button ini kita kasih action nih dengan cara klik kanan, gitu kan, atau double klik aja langsung di tombol simpannya, maka dia langsung membentuk sebuah fungsi baru namanya private void button simpan action perform, gitu ya. Jadi button simpannya actionnya apa nih, gitu ya. Misalkan kita mau menampilkan message box ya, atau kita masukkan kita print dulu deh, print sebuah teks gitu ya. Ini dari button simpan. Nah, gini dulu deh. Jadi kita akan ngeprint sebuah message ini dari action button. Kita coba jalankan lagi. Ini button batal, tidak ada actionnya, tapi ketika button simpan diklik, nah ada action dari sini. Jadi inilah ya, kita sudah mulai masuk ke yang namanya Java Form atau Java desktop ya, atau Java yang menggunakan graphic user interface. Seperti itu sih. Ini output kita hilangkan, lalu kita masuk lagi ke desain. Kurang lebih seperti itu sih, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi intinya adalah kita tidak lagi menggunakan konsol seperti ini. Kita sudah menggunakan graphic user interface yang menggunakan komponen-komponen yang ada di sebelah kanan sini. Juga jangan lupa setiap komponen kita harus ubah propertiesnya, dan juga ini ada kodenya, variable name-nya kita ubah juga. Sesuaikan dengan jenis variabel, jenis komponennya ya. Seperti itu sih. Mungkin sekian dulu sih untuk pertemuan ini ya. Goalnya sudah tercapai, kita bikin sebuah graphic user interface dari aplikasi Java. Mudah-mudahan bisa dipahami. Juga teman-teman bisa menggunakan komponen-komponen lain sih di sini ya. Sini masih banyak juga komponen lain bisa dipakai sebenarnya. Tapi yang saya pakai ini adalah yang biasa digunakan di aplikasi dulu. Oke, mungkin rasanya saya cukupkan dulu aja untuk pertemuan ke-7 ini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda dan mungkin lebih dalam. Oke, saya tutup video ini dengan saya Gelar Aditya Pratama. Terima kasih.